Halo, balik lagi di Garasi 12 bersama gue. Dan di sini ada teman gue. Nah, dia bagian dari Garasi 12 juga sebenarnya. Nah, oke, kita perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Umurnya berapa? Tinggal di mana, bro? Gua Josi, umur gue 23 tahun, gue tinggal di Deplu, Pondok Aren gitu. Ciledug ya? Masuknya Pondok Aren, bukan Ciledug. Oh, masuk ke Pondok Aren. Sebelum Ciledug sedikit. Sebelahnya Ciledug. Oke. Mio ini gue lihat di TikTok kayaknya viral. Di situ ada story-nya yang gue lihat ya. Dari tadinya Mio ini bisa dibilang kayak apa ya? Mio buntung bukan sih? Ya, udah kayak rongsok deh. Lah ya. Hancur berantakan ya. Hancur berantakan dah. Sampai jadi rapi banget kayak gini. Sebelum cerita tentang Mio buntung ini, perkenalin dulu dong ke teman-teman Garasi 12. Ini Mio apa sih? Tahun berapa? Ini Yamaha Mio Soul tahun 2007, dimana Soul tahun 2007 ini satu-satunya warna Soul yang sewarna. 2007 doang? 2007-2008 pertengahan. Oh, cuman satu tahun. 2007 pertengahan sampai 2008 pertengahan. Oh, jadi pertengahan ke pertengahan. Sampai dia satu warna. Oh, jadi selain dari itu Warna bodi belakangnya beda. warna bodi belakangnya beda. Berarti punya gua termasuk yang satu warna. Satu warna, karena warna silver kan. Warna silver. Ya, ada satu warna. Dia ada warna silver, merah marun, hitam, biru. Yang satu warna. Oke. Biru tuh agak jarang juga nggak sih kelihatannya? Kayak gue agak jarang sebenarnya ngelihat warna biru full begini. Sebenarnya Mio Soul tuh yang jarang tuh yang sewarna malah. Pokoknya sewarna dia sewarna lumayan. Semuanya jarang. Lumayan jarang sih, semuanya jarang di jalan sih. Oh. Nah, gitu. Ini platnya K gue lihat nih. Iya, motor dari sana nih, dari kampung saya ini. Oh, asli dari sana ya? Asli dari sana. Nah, itu gimana tuh cerita Mio buntung ini bisa ada di tangan lo? Tadinya tuh kan kalau gue lihat dari fotonya, dari ceritanya Josi di TikToknya dia. Nah, di situ dia share foto motor ini tuh hancur banget ya? Ya, gue share dari awal kondisi gue ambil sih. Dari awal bener-bener kayak body tuh bener-bener buntung gitu ya? Buntung, bodi belakang tuh nggak ada lampunya ya. Dia dari behel ke belakang tuh nggak ada apa-apanya tuh. Iya, bodinya pecah, lampunya nggak ada. Iya, kusut banget deh kalau gue lihat. Nah, itu gimana tuh? Bisa lu dapetin Mio ini punya saudara atau memang punya siapalah gitu? Lu bayarin atau gimana ceritanya? Jadi ceritanya tuh motornya motor inventaris rumah makan saudara gue di Blora. Tadinya mungkin motor ini tadinya berbentuk ya tadinya. Terus dipakai inventaris berapa tahun. Gue sering lihat motor ini di restorannya saudara gue. Motor ini gue lihat nih. Tahun berapa tuh? 2020 lah gue sering lihat motor ini tuh. Oh, awal ya? COVID. Awal COVID. Gue udah dari awal COVID gue nyebut Soul ini Soul buntung, gue nyebutnya di Blora tuh. Karena memang udah sebusuk itu ya. Udah sebusuk itu gue nyebutnya Soul buntung. Udah akhirnya pertengahan 2021 tuh usaha saudara gue goyah lah. Akhirnya restonya tutup. Ini Soul nggak dipakai. Oke. Gue samperin ke rumah saudara gue. Manggilnya kan. Motor boleh aku bayarin nggak? Gue bilang gitu kan. Kata dia, kono pen wae katanya. Bahasa Jawa ya. Ambil aja artinya katanya. Bahasanya ambil aja. Ambil gitu. aja, bawa pulang gitu. Nah, akhirnya gue bawa pulang lah. Itu kondisi mesin hidup. Mati. Pulang tuh ghosted. Oh, berarti nggak bisa di starter apa di selak tuh nggak bisa? Nggak bisa. Pulang tuh gue setut sampai dari rumah saudara gue ke rumah gue setut motornya. Gue setut sampai rumah gue pretelin nih. Kira-kira rumah di Blora. Ya? Mau gue selamatin yang bisa dipakai nih ceritanya. Oh, tadinya buat kanibalan kali ya? Mungkin ya mau gue restore, cuman ada yang masih bisa kepake mau gue pakai. Oke. Gue pretelin. Nih kalau mau lihat foto buntungnya kayak gini nih, foto buntungnya ada nih. Oke. Di sini guys. Udah. Kusut banget ya ternyata. Parah. Abis gue pretelin, gue berharap ada yang bisa dipakai nih dari ini motor. Gue telanjangin bodinya.
stangnya aja dipotong ternyata. Oh, stangnya potongan. Stangnya potongan. Mungkin zaman ini motor keluar kan 2007, 2008, 9 tuh kan era-era Komorot kan, korban modif road race. Mungkin mau dibikin yang bikin stang di drop miring gitu ya. Ini mungkin dia mau bikin biar kayak gitu, dipotong akhirnya stangnya. Udah gue bongkar dari depan. Bracket tameng aja nggak keselamatin tuh. Ternyata bengkok bracket tameng, gue ganti. Tameng ganti, gue pindah lah ke belakang, gue bongkar. Yang belakang nggak ada yang bisa dibongkar kan? Kan udah buntung. Iya, makanya. Tarik langsung udah bisa pakai baut. Udah, bodi telanjang, nggak ada masalah, nggak ada keropos, nggak ada apa-apa. Yang penting sih rangka sama rengkas nggak ada masalah ya. Gue berpikirnya gitu. Dan kebetulan suratnya lengkap sampai faktur. Oh, ada fakturnya sampai juga faktur ya? Masih ada motor ini. Dan tangan pertama? Tangan pertama. Mantap. Makanya walaupun jelek lumayan bagus ceritanya. Ada ceritanya ya? Ada ceritanya nih motor. Itu emang. Udah gue telanjangin bodi segala macem. Niatnya mau gue turunin mesin kan. Motor gue tidurin. Buset. Bawahnya udah bukan rengkes, sudah bukan kotoran. Oli isinya. Oli campur lumpur kali Oli ya? semua udah. Busuk jadi lah ya. rengkesnya itu ada garis-garisnya gitu kan. Itu udah gak kelihatan tuh. Udah ketutup oli. Saking tebelnya tuh oli sama lumpur udah itu ketutupan ya? oli deh pokoknya. Udah gue copotin mesinnya, gue bersihin. Rangka tadi nggak mau gue cat, tapi diinjekan tuh kayak bukan keropos ya, dia cuman kayak karat, nggak keropos sih, cuman karat doang, dibersihin hilang sebenarnya. Cuman akhirnya bagian situ gue cat sekalian sama bak CVT sama shock depan, itu gue cat. Habis gue cat, gue sambil nyari-nyari barang segala macem. Tuh ngecat di mana? Di Blora? Cat di Blora. Oke. Di Blora ngecatnya. Catnya pakai cat oven, cat mobil, apa cat pilox gitu? Kompresor sih, cuman nggak pakai oven sih, kompresor biasa aja. Ya? Cuman nggak. Duko lah istilahnya ya. Cat duko orang sana nyebutnya. Duko. Terus udah sembari dia nungguin ngecat, gua bersihin mesin. Kebetulan gue dulu punya blok 58, baru nempel di motor gue 2 hari. Motor gue mau gue kirim ke bengkel, mau naik spek lagi mesinnya. Oke. Bloknya gue ambil. Motor yang? Ada sol gue warna putih. Yang gue punya sol juga warna putih. Oke. Orang kan juga mungkin bertanya-tanya ya. Lu motor oke, dapet gratis gitu. Tapi lu ngebangunnya lagi itu kan effortnya gede. Terus biayanya juga mungkin lebih gede daripada lu beli motor Mio juga yang udah jadi, yang rapi gitu. Ya. Kenapa lu nggak? Ya udahlah, udah. Misalnya gue loakin aja deh, atau gue jual pretelan, atau gue kanibalin. Nah, ya udah gue daripada ngebangun ini, gue beli aja deh Mio yang udah jadi gitu loh, yang udah rapi, siap jalan, nggak capek-capek lagi, nggak pusing-pusing lagi kan? Kenapa tuh? Alasan pertama ya, kenapa gue mertahanin ini motor? Karena tangan pertama atas nama saudara gue sendiri, dan suratnya lumayan bagus kan. Maksud gue satu warna ini kan lumayan bagus suratnya. Kedua, gue juga jualan spare part, jadi gue tahu ngebangun Mio tuh berapa sih daripada beli jadi kan. Hasilnya beda kan, sama ngebangun tuh hasil kepuasannya beda. Puasnya beda. Oke, lu jual spare part di Jospart. Jangan lupa kalau misalkan belanja ada yang Mio mau, di situ aja bro. Mau ada belanja spare part Mio, ori atau modifan juga nggak? Modifan racing sih bisa sih request di situ. Tapi lebih ke Orian ya? Yang gue stok ori. Orian stok. Yang Bisa gue stok ori. kontak langsung ke Jospart ya? Sampai kenapa nggak beli Mio jadi ya itu sih, kepuasannya kurang sih. Kepuasannya kurang. Sama guanya suka ngoprek lah. Iya. Ini gue motor gue rakit sendiri, kecuali sektor mesin gue kirim ke bengkel. Ini jadi keseluruhan lu ngebuletin sendiri. dengan tangan lo dengan sendiri. tangan gue sendiri. Dari sebusuk itu sampai segini. Ya. Kalau mesin ya lu kirim ke bengkel. Ya. Ini lo lah kepercayaan Mesin lo ya? tadi gue mau kerjain sendiri. Udah gue bongkar kok gak bisa ngerakit ya. Waduh. Kirim lah ke bengkel. Bahaya itu. Ntar digas mundur lagi. Makanya. Sebenarnya kalau cuman karkasnya nggak apa-apa sih, gue mungkin bisa ngerakit sendiri ya. Cuman gue udah semuanya baru ya, karkas gue ganti sekalian lah, jadi gue kirim ke bengkel. Oke. Ya kan minimalisir resiko minimalisir juga. daripada kerja 2 kali kan. Iya. Ntar habisnya bisa jadi lebih gede juga. Ya betul. Ya.
Mesin kirim ke bengkel, gue pasangin 58, nggak pakai porting segala macem. Kalau yang gue tanya, nih 58 harian awet apa enggak? Awet bro, tenang aja bro, bikin 58 bro. Kan masih banyak orang yang ngerasa, aduh gue takut deh naik 58 karena gue pakai harian nih buat kerja atau buat kuliah atau buat sekolah gitu. Ya. Nah, dia tuh takut jebol gitu. Tipsnya apa sih bro? Sebenarnya sih pertama pemilihan bengkel ya, yang udah pasti pemilihan bengkel ya. Pemilihan bengkel. Udah gitu ya jangan ekstrim lah, kompresi jangan terlalu tinggi segala macem. Ya yang penting enak aja, lu berharap apa sih 58 standar. 58 tok beli seher doang diganti tuh nggak berharap banyak lah. Dia yang penting enak dibawa jalannya, karena kan di motor kan udah, motornya kan sebenarnya udah tua, cc-nya kecil, karbu lagi ya kan. Kalau mungkin pas ini motor baru keluar dulu orang make fine aja kan, karena motor dulu ya ini lumayan gede dibanding motor lainnya kan cuma 110 kan. Komparasinya beda dulu sama sekarang. Dulu sama sekarang beda. Sekarang kan udah makin modern segala macam kan, tenaga motor udah beda. Udah beda. Sekarang motor udah istilahnya kencang-kencang ya, cc-nya gede-gede, injeksi juga ya. Ya sebenarnya nggak masalah sih dibikin 150 kayak gini. Dia beli yang kit plug and play udah pasti awet kok. Bikin kalau beli pakai plug pakai kitnya ya. Jadi brand aftermarket yang udah jadi tinggal templok. Awet kok. Awet juga. Nggak ada masalah. Tinggal masalah bengkel aja gimana nih cara masangnya mungkin ya. Gua borapan gini di motor yang Sol gue dulu pertama pas SMA pakai itu 3 tahun lah nggak pernah bongkar, cuma ganti oli doang. Awet banget ya? Awet. Ya cuman performa pasti kan nurun kan kalau nggak pernah dibongkar. Sama mungkin ya lu apik kali ya, apik ya bahasanya apa tuh namanya? Telaten. Gua lu ganti oli, teratur gitu ya. Kalau soal oli, gua nggak pernah telat. Nah, biasanya berapa lama? Malah. Berapa lama? Atau berapa kilo? Kalau kilo kayaknya susah diukur kalau motor ini ya. 3 minggu lah ya gua ganti. 3 minggu diganti 3 oli? minggu ganti. Oke. Nah, tips juga tuh buat teman-teman garasi 12, kalau misalkan pengen bore up ya silakan aja bore up, cuma yang nomor 1 harus diperhatikan oli ya, jangan sampai ketelatan deh. Nah terus body ini lo ganti baru semua? Body baru semua. Ini barang Joss Part semua nih yang nempel di sini. Iya. Oke. Ori ya semuanya. Ori dong, harus ori. Kalau body sih gue saranin sih ori ya. Kalau body ori. Kenapa lu saranin body ori, enggak yang KW kan juga banyak? Banyak sih, harganya nggak jauh beda ya, cuma beda 200.000. Oh iya. Cuma beda 200.000 kalau baru body halusnya aja berapa nih? Kalau yang ori? Sol tuh sekitar 800. Body halusnya aja. Kalau yang ori? Yang KW tuh udah 400-500 sekarang deh. Yang KW ya selisihnya nggak begitu jauh. Nggak beda jauh. Tapi hasil catnya beda. Dari presisiannya juga beda ya. Fleksibelnya beda. Presisinya jauh. Iya, kayak nut ketemu nut gitu kali ya. Jauh sama yang asli sama yang palsu. Fleksibelnya sih yang jauh banget bedanya sih. Dia lebih fleksibel. Jadi lebih aman juga ya kalau misalkan kebentur nggak cepet pecah gitu ya. Iya kan dia di situ ada klip-klipan gitu kan. Iya. Nah kalau yang KW tuh dia udah nggak ngaplek. Karena lubangnya bisa dia copot. Karena lubangnya bisa copot dia. Harus asli bro. Nah ini keren nih, ini banyak tips nih dari Josie, dia paham banget nih tentang Mio, ya kan? Nah, gue juga salah satu yang kena racun juga sebenarnya dari dia. Dulu zaman gue kuliah, gue memang pakai Mio, tapi ya udah sekedar pakai doang gitu. Gue pakai Mio apa namanya? Smile, warna merah. Cuma gue ganti velgnya velg Nuvo, ring 16. Karena kalau dulu kayaknya nggak ada yang main pakai velg asli kayak gini, ban lebar tuh nggak ada. Jarang. Dulu tuh rata-rata orang ring 17. Sekalinya yang lebar kayaknya loret ya. Iya, itu udah beda. Kalau ini kan lebih ke apa ya, sport ya. Iya nggak sih? Kayak ban sport kan ini kayak ini ban road race semi slick gini ya. Kalau dulu kayaknya nggak ada. Ya udah akhirnya cuma buat harian, buat kuliah, akhirnya gue ganti velg 16. Ya udah deh. Kayak gitu, tapi ya boyo sih motor ya. Ya makanya kalau standaran. Iya. Makanya ya paling nggak 58 sih ya, bener ya. Ya kalau nggak mau ganti blok sih pakai Mio XB ya 53,5, itu nggak usah ganti blok tuh. Cuma ganti quarter doang.
Itu udah beda tuh tenaganya. Jauh sih itu, udah lumayan ngebantu sih. Tapi kan karena bobotnya segede gini ya. Iya. Kayaknya nggak cukup sih kalau segitu. Oke. Jadi agak lebih dikit ya. Lebih dikit. Nah iya, sambung cerita yang tadi. Waktu dulu gue main Mio akhirnya udah enggak. Nah ketemu lagi sama teman-teman yang main Mio nih, termasuk dia. Akhirnya gue beli Mio lagi tuh tahun 2021 ya waktu itu ya. 2021 akhir. Satu akhir. Iya, gue beli Mio Sol warna silver tuh. Iya. Ini kena racun sama dia nih. Terus kena racun modif juga ya dari dia juga gitu loh. Kayak gitu deh. Ya. Ya karena memang mungkin tips-tips dan trik-trik dia juga oke lah. Make sense lah di gue jadinya. Oh ya bener deh. Kayaknya main ini asik juga nih gitu kan. Apalagi bro di sini bro. Lanjut tadi udah mesin jadi segala macem. Sebenarnya ada masalah di nyari body sih dia nih. Masalah body warna ini tuh rada susah dia. Pokoknya yang body belakangnya sewarna tuh ini biru, silver, sama merah marun tuh rada susah warna body belakangnya. Kalau merah marun kan depannya sama yang marun tahun-tahun berikutnya. Itu sama merah marunnya. Tapi kalau beli kayak gitu walaupun misalkan sama biru nih, dia belang nggak sih dapetnya? Gue sih belum pernah dapet sih belang sih kalau di sol ya. Belum gitu? pernah dapet. Nah, sol gue yang putih batoknya belang karena emang beda kode warna. Oh beda kode warna? Bukan cacat produksi, emang beda kode warna. Berarti beda tahun mungkin? Beda tahun. Oke. Jadi tahun sol 2009 ke 10 itu beda sama 10, 11, 11, 12 itu beda warnanya. Dia lebih putih, yang muda lebih putih. Terus kalau misalkan ya nyari yang sewarna kan susah. Kenapa nggak alternatifnya lu cat aja gitu? Ya udah body yang ada, ya udah lu cat. Gue sih sebenarnya jujurnya sih gue nggak suka warna cecetan. Oh, lu pengen gua yang lebih ori suka warna pabrik asli ya. Oke. Karena gue mau balikin ini motor ke back to si dealer ngeluarin. Oh iya. Konsepnya gitu. Gue selalu kalau bangun motor lebih suka gitu sih. Tapi kalau walaupun gue mau ngecat, gue beli body lagi, nggak body itu gue cat. Gue selalu kayak gitu sih. Jadi bener-bener ya asli pabrik ya. Asli pabrik. Oke. Terus kemarin pas balik nama juga ceritanya nih motor nih. Oh ya. Pas gue mau perpanjang, cek fisik segala macam, cek nih di mungkin di datanya Samsat atau gimana ya. Ini motor diblokir platnya. Hah? Diblokir. Yang blokir saudara lu dong? Bukan diblokir platnya nggak bisa dipakai. Katanya tuh nggak tahu ada alasannya apa, motornya nggak bisa diperpanjang. Waduh, kok bisa? Nggak tahu deh. Atau mungkin karena ini dari baru 2010 tuh nggak pernah diperpanjang atau gimana? Dari terakhir perpanjang 2010. Matinya lama pajaknya. Pokoknya tuh dibuka di Samsat Blora nggak bisa. Oh gitu. Harus ke Polda Jateng. Di Semarang. Akhirnya lu ke Polda. Kebetulan yang orang Samsatnya baik tuh, dia mau bantuin, dia ngurus ke Polda. Polda Jateng, akhirnya bisa diperpanjang. Selesai sudah pajaknya. Buat yang mau perpanjang, ingat faktor dicabut dulu. Oh iya, kenapa? Hilang? Iya. Lu hilang? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Yang ini masih ada dong? Ini masih ada, ini gue simpan. Makanya itu pengalaman tuh ya? Pengalaman. Oke. Jangan lupa faktor disimpan guys. Karena itu ya bernilai nggak bernilai ya. Kalau menurut gue sih itu penting ya. Itu penting. Kalau menurut orang lain. Oke. Karena menurut gue surat-surat tuh penting. Nah, itu kan tadi ceritanya. Sekarang part apa aja sih yang nempel di motor lo? Yang termarket tuh sama ban. Ban itu gue pakai MP27 ring 14 ukuran 90/80. Itu satunya sekitar 330 deh dulu gue beli. Sekarang udah 370-an deh kalau nggak salah ya. Satu paket ya 700 lah sama masang segala macam ya sama pentil. Terus disc brake gue pakai Kitako warna hitam. Sekitar 550 ya harganya. 550 harganya. Terus terakhir itu ada kasih bracket juga ya? Bracketnya custom itu? Oh enggak, ini dapat dari Kitakonya. Oh dapat dari Kitako. Kalau beli disc brake Kitako buat Mio dapat bracketnya. Oh itu udah plug and play ya? Udah plug and play. Okay. Nggak plug and play banget sih, ada ngakalin dikit lah ya. Okay. Harus dituner-tunerin karena mentok sama baut disc. Oke. Terakhir gua pasang shock belakang itu pakai punya ISS. Tipenya G6. Dia entry levelnya ISS untuk tabung. Dia cuman 750 deh. Seingat gue dulu beli. 750 ya? 750 udah dapat ISS tabung. Brandnya udah
Udah oke lah, kan, bener-bener oke ya. Iya, saya setahu gue tuh sepemakaian gue sih empuk sih dia. Empuk ya, nyaman ya. Nyaman. Kalau kayak KTC kan kayaknya dia lebih keras ya. Kayak kita aku tuh racing banget dia, jadi keras Racing gitu banget. sih. YSS enak sih. Enak ya Ses. Kalau gue cobain YSS itu agak-agak mirip sama Ohlins, bener nggak empuknya? Feel-nya ya Feelnya mirip-mirip Ah. Ohlins nyamannya. Cuman dia nggak ada settingan reboundnya aja. Kalau Ah. Ohlins kan ada reboundnya. Kalau Ohlins bisa di-adjust tuh ya Ya, reboundnya ya. dia cuman bisa nyeting apa pairnya doang. Pairnya doang dikeras atau compression diempukin. nggak ada, rebound nggak ada. Oke. Tapi untuk harga 750 tuh ya udah oke Worth banget banget sih ya. ini. Dengan brandnya YSS, rasanya juga enak banget. Udah oke lah ya. Oke banget sih menurut gua. Kalau nyari stok harga 700 biasa sih menurut gua. Biasa sih. Ah. Lanjut apalagi barang-barang yang aftermarket nih? Sekian Udah. yang aftermarket. Udah begitu doang. Karena Sisanya asli. karena konsepnya ini restorasi. 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 Ini sebenarnya juga kayak ban gitu. Sebenarnya gue mau pakai standar. Cuman ban standar tuh kayaknya culun aja gitu, dilihatnya tuh culun karena dia Looknya- kecil kan. Ya kecil. Nggak padat, nggak berisi gitu. Bener. Jadi gue pakein ban ini. Yang soft compound. Kalau disk karena dapat murah dari bapak ini Oh iya. Dapat berapa duit tuh? 150 per 100 gitu waktu itu. Kayak gue halu deh waktu jual tuh, kayak gue nyesal sekarang tuh waktu gue denger dari dia gue jual segitu. Terus Oke. shock juga. Waktu itu gue mau pakai yang standar. Terus temen gue mau bangunin Mio kan. Dia tadinya mau konsepnya restorasi modification. Terus nggak jadi modificationnya, akhirnya resto doang. Dia udah terlanjur belanjain banyak. Dia jualin itu jual murah. Bedanya shocknya 500.000. Oh jadi dapat shock ini bukan 750, Bukan, murah juga. 500.000 juga. Luar biasa bro. Ini di sini juga nih ya, buat lo biar pada tahu. Ini nih baru dipakai cuma muter komprek berapa kali, udah kayak baru. Belum kemakan lah waktu itu gua ambil. Belum kemakan. Belum ada caplakan kampas. Iya, udah kayak baru. Nah, dia dapat murah banget tuh. Shock juga dapat murah ya. Kalau shock baru tapi. Bener-bener Shock nggak bener-bener jadi baru. dipakai gitu Bener-bener kan. dipakai, ya. Tapi harganya harga second. Harga second. Total lo habis berapa nih buat restorasi Mio Buntung ini? Sama pajak balik nama mungkin sekitar 10-11 juta lah. 10-11 juta ya? 10-11 juta. Itu udah barang-barang dan pajak dan Nah, balik nama ya? Gue balik nama atas nama nenek gue sendiri. Atas nama nenek lo sendiri? Iya. Menghindari tiba-tiba diaku lagi nih motor. Oke. Itu motor saya tuh. Dari panik kan. Iya, udah keluar banyak ya Iya. soalnya ya. Kan panik tuh. Iya. Karena cerita motor ini menarik buat Josie, mungkin itu juga salah satu sebab dia rela ngeluarin kocek lebih gede Ya. daripada dia beli Mio yang ya udah looks-nya udah jadi kayak gini. Mungkin dia dapat 6 jutaan kali ya. 6 juta ya. 6 jutaan standar gini, kayak 6 juta gini lah. mungkin 6 jutaan. Tapi dia rela ngeluarin 10 sampai 11 juta. Sekitar 10 sampai 11 juta. 10-11 jutaan buat ngebangun ini sampai jadi rapi banget kayak gini. Karena ada nilai story-nya ya. 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 Oke, sekian, nantikan konten-konten kita berikutnya. Sampai ketemu di next video. Bye.